Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ling Silva Devi dengan NIM L0211911072, mahasiswa semester 6, program studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan, Universitas Hasanuddin. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang rehabilitasi terumbu karang dengan aplikasi teknik propagasi. Seperti yang kita ketahui bahwa rehabilitasi merupakan proses perbaikan atau pemulihan ekosistem atau populasi yang sudah rusak. Ekosistem terumbu karang yang sudah rusak perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi ini dapat dilakukan dengan berbagai metode. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk rehabilitasi terumbu karang ialah teknik propagasi, yang dimana bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang teknik propagasi terumbu karang untuk merehabilitasi ekosistem terumbu karang itu sendiri. Selanjutnya ialah bahan dan metode. Pelaksanaan ini terdiri atas 2 tahap, yakni penyuluhan dan pelatihan. Tahap pertama yakni penyuluhan. Aplikasi teknik propagasi ini dilakukan dalam bentuk demplot yang dikelola oleh kelompok sadar wisata. Selanjutnya materi pelatihan terdiri dari teori dan teknik propagasi. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan masyarakat, maka sebelum dilakukan penyuluhan, dilakukan terlebih dahulu evaluasi awal dengan memberikan pertanyaan yang berkaitan dengan teknik propagasi terumbu karang. Kegiatan pelatihan dimulai dengan pembuatan rak berbentuk meja, pengadaan induk dan fragmentasi, pengikatan substrat pada rak, pengikatan fragmen karang pada substrat, pemindahan rak ke lokasi penanaman, dan yang terakhir ialah monitoring. Selanjutnya ialah hasil yang didapatkan. Hasil analisis repeated measurement dapat dilihat dari greenhouse geyser yang menunjukkan nilai signifikan, yaitu adanya pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pengetahuan masyarakat sesudah dilakukannya penyuluhan. Besarnya pengaruh tersebut diketahui dari hasil uji perbandingan berpasangan di mana pada waktu setelah penyuluhan terhadap waktu sebelum penyuluhan. Terlihat adanya peningkatan rata-rata pengetahuan sebesar 3,4 poin. Tingkat pengetahuan masyarakat yang meningkat terjadi pada pengetahuan tentang teknik propagasi itu sendiri. Hal ini merupakan kelebihan menggunakan metode propagasi cocok digunakan dalam rehabilitasi terumbu karang. Selain itu, kelebihan metode ini dapat dilihat pada tingkat pengetahuan yang meningkat, terutama pada pemilihan induk, pemilihan lokasi penempatan, transpalan, serta metode evaluasi dan monitoring. Hasil transpalan dengan adanya peningkatan pengetahuan ini diharapkan masyarakat dapat secara mandiri melakukan kegiatan transplantasi terumbu karang secara swadaya, serta melakukan monitoring secara rutin dan pada akhirnya dapat mengembangkannya menjadi budidaya karang hias. Untuk meningkatkan pendapat masyarakat itu sendiri melalui penjualan karang hias ataupun dari biaya restribusi pengunjung yang melakukan kegiatan pariwisata. Penentuan keberhasilan metode rehabilitasi terumbu karang ini sangat bergantung terhadap monitoring yang rutin dilakukan. Untuk merawat transplant dilakukan oleh anggota Pokdarwis secara bergiliran yang jadwalnya diatur atas kesepakatan kelompok. Perawatan ini menjadi faktor yang sangat penting untuk memastikan transplant yang ditanam dapat bertahan hidup dan juga dapat berkembang. Perawatan dilakukan dengan cara sederhana, yakni menyikat transplant dari organisme yang menempel, seperti alga atau lumut. Perawatan ini juga dilakukan dengan membersihkan rak dari organisme penempel, sampah, dan lainnya. Hasil perawatan menunjukkan adanya pertumbuhan, walaupun belum diukur tingkat pertumbuhan setelah beberapa minggu. Namun kekurangannya ialah hasil diskusi dengan masyarakat sesudah pengetahuan teknik transplant dari berbagai sumber, tetapi detail teknik dan alasannya itu belum mengetahui secara pasti, serta pada awal perkembangan transplant tingkat stres yang lebih besar ditandai dengan sedikitnya mukus atau lendir pada patahan atau luka transplant. Dapat disimpulkan bahwa hasil transplantasi menunjukkan
bahwa kegiatan ini memberikan manfaat terhadap perbaikan ekosistem terumbu karang. Hal ini ditandai dengan hasil pengamatan pada minggu ke-6, di mana lokasi transplant mulai terdapat sekelompok ikan. Transplant juga menunjukkan adanya pertumbuhan dan tidak mengalami kematian. Lokasi transplantasi juga berfungsi sebagai rumpon untuk perlindungan ikan. Baik, sekian dari video presentasi saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.